Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat yang sangat banyak yang Allah Ta'ala katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian coba menghitung nikmat Allah, niscaya tidak mungkin kalian sanggup untuk menghitungnya dikarenakan banyaknya nikmat Allah Ta'ala tersebut. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau ini hingga hari kiamat. Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan pagi hari yang penuh barokah ini, ya izinkan kami untuk memberikan nasihat yang khususnya nasihat ini kami tujukan untuk diri kami pribadi dan kepada Bapak dan Ibu semuanya, memberikan peringatan karena Allah Ta'ala berfirman wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala juga mengatakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Hendaklah kalian saling memberikan nasihat, saling mengingatkan bil haqqi, atas apa? Kebenaran. Kemudian juga bisabri, peringatan atas kesabaran. Duduk situ aja. Enggak apa, Nek, situ aja, Nek. Duduk aja. Di situ, iya situ aja. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Sehat, Nek, ya? Alhamdulillah. Ini nikmat yang Allah berikan, ya Masya Allah. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini ya, untuk dapat saling menasihati, saling mengingatkan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, barakallahu fiikum, semoga Allah berikan keberkahan bagi ana dan bagi Bapak dan Ibu semuanya. Ada suatu surah dalam Al-Quranul Karim yang surah ini adalah surah yang sangat istimewa. Surah ini Bapak dan Ibu, tidak sah sholat kita apabila kita tidak membaca surah ini. Dia adalah surah Al-Fatihah. Minimal 17 kali kita baca surah ini sehari dan semalamnya. Yang dengannya Allah Ta'ala berikan kepada kita banyak pelajaran. Dalam surah ini terdapat banyak petunjuk untuk kita dapat selamat dalam menjalani kehidupan di dunia dan di akhirat kita. Dan Allah tahu kita sangat butuh terhadap petunjuk-petunjuk yang ada dalam surah Al-Fatihah ini. Makanya Allah Ta'ala wajibkan bagi kita minimal satu hari
17 kali membacanya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah memulai surah ini dengan basmalah. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat pertama ini? Bismillah artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Rahman, yang Rahim, yang pengasih lagi Maha Penyayang. Para ulama menjelaskan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini artinya adalah kita memohon pertolongan kepada Allah. Ba di sini adalah ba isti'anah. Artinya sewaktu kita mengatakan Bismillah, ya Allah berikan pertolongan pada saya. Makanya Bapak dan Ibu, pelajaran pertama ini adalah hendaklah kita biasakan mengawali aktivitas kita dengan Bismillah. Artinya apa? Kita minta tolong dengan Allah. Karena apa? Manusia ini, kita ini semuanya lemah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak memiliki daya upaya, tidak memiliki kemampuan. Ada orang yang badannya besar, kekar. Masuk besi sedikit aja, ditembak, udah jatuh. Lemah. Ada orang kaya, kaya raya, kena stroke, udah tidak bisa lagi dia menikmati hartanya. Lemah manusia. La haula wala quwwata illa billah. Allah yang memberikan kekuatan. Makanya bagaimanapun kondisi kita, dimanapun kita senantiasa membutuhkan pertolongan dari Allah. Makanya dalam setiap aktivitas Bapak dan Ibu ucapkan Bismillah. Ya Allah, tolong ya Allah. Mau masak, ibu-ibu, Bismillah. Ya. Bapak pergi kerja, Bismillah. Minta pertolongan dengan Allah Taala. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Allah itu Pak, Ibu, Allah katakan apa? Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ar-Rahim, Maha Penyayang. Kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu. Rahman ini. Semuanya mendapatkan kasih sayang Allah. Ini Ar-Rahman. Tidak hanya manusia, binatang juga mendapatkan kasih sayang dari Allah Taala. Ini kasih sayang Allah yang umum, semuanya mendapat kasih sayang Allah. Adapun Ar-Rahim adalah kasih sayang yang khusus. Setelah Allah menyayangi semua makhluk, maka di antara makhluk ini ada yang Allah berikan kasih sayang yang lebih khusus lagi. Yaitulah orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beramal saleh. Itu Ar-Rahim. Di sini Allah mengingatkan, minta tolonglah dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makanya dengan ini Bapak dan Ibu, muncullah harapan bagi seorang muslim dalam melakukan aktivitasnya, perbuatannya, waktu dia minta tolong kepada Allah dan dia tahu Allah itu sangat sayang dengan dirinya. Dan ini harus kita tanamkan Bapak dan Ibu dalam jiwa kita. Waktu kita berdoa, kita sedang meminta dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau Allah itu sangat kasih dan sayang sama kita Bapak dan Ibu, maka mungkinkah Allah akan memberikan keburukan bagi kita? Tidak mungkin. Pasti yang sudah Allah berikan ini adalah yang terbaik bagi kita hamba-hamba Allah. Walaupun terkadang nih manusia ini tidak sampai pemahamannya. Allah berikan yang terbaik bagi dirinya, namun dia sangka ini adalah keburukan. Padahal ada yang terbaik yang Allah berikan dalam keadaannya. Allah Ta'ala berfirman, Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Bisa jadi kalian membenci sesuatu kata Allah padahal sesuatu itu kebaikan bagi kalian. Dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal sesuatu itu adalah keburukan bagi kalian. Keburukan bagi kalian Allah tahu dan kalian tidak tahu. Jadi Bu, dengan bismillahirrahmanirrahim kita senantiasa husnuzon kepada Allah. Muncul prasangka baik kepada Allah. Ya Allah, itu orang pakai mobil, kita pakai motor. Kenapa ya? Bukan Allah tidak sayang, bukan. Tapi Allah tahu keadaan diri kita. Bisa jadi kalau kita dikasih mobil sama seperti orang itu, kita lupa pada Allah. Kita tidak sholat. Kita sibuk ngurusi dunia kita. Lalu lupa mengingat Allah. Allah tahu, kata Allah Rahman Rahim, Allah sayang sama kita. Mungkin kalau kita dikasih jabatan, Pak, Bu, bisa murtad kita keluar dari agama Islam karena sibuk. Mungkin kalau kita diberi harta banyak, ya bisa pisah kita, rusak rumah tangga kita. Subhanallah. Ini harus kita munculkan dalam diri kita. Ingat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah sayang sama kita dan Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Oh, si fulan ini baiknya seperti ini. Oh, si fulan ini bagusnya seperti ini. Oh, yang ini keadaannya seperti ini. Ini sudah yang terbaik yang Allah Ta'ala berikan. Allah sayang pada kita dan Allah ingin yang terbaik bagi kita. Dan ingat kehidupan kita di dunia ini tidak lama. Sebentar sekali. Yang betapa banyak orang-orang yang kemarin masih duduk bersama kita hari ini ternyata telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka tanamkan sewaktu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala sayang sama kita, husnuzon kepada Allah. Allah pasti memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Kita beriman dengan takdir Allah yang baik dan buruknya. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan pada ayat yang selanjutnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, pemilik alam semesta. Segala puji-pujian itu hanya pantas untuk Allah. Artinya apa? Dengan ini tidak ada bagi manusia yang berhak pada dirinya kesombongan. Apa yang mau kamu sombongkan? Harta Allah yang kasih, jabatan Allah yang titipkan. Pujian siapa yang berhak dipuji? Hanya Allah Ta'ala yang berhak untuk dipuji. Makanya kalau kita mengucapkan ini Bapak dan Ibu, sewaktu kita sholat Alhamdulillahirabbil alamin, kita sadar diri kita ini kecil sekali, tidak ada apa-apanya. Banyak orang-orang yang lebih super dari kita. Tidak pantas kita untuk sombong, tidak pantas untuk ujub. Karena pujian hanya milik Allah, hanya Allah yang berhak untuk dipuji. Makanya jika kita mendapatkan sesuatu, kita lihat nih ada kelebihan pada diri kita, kita katakan ini semua datang dari Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Rabb kita Allah Ta'ala adalah Rabbul Alamin, pemilik alam semesta ini. Maka jangan takut kalau mau minta sama Allah apapun, minta pada Allah Ta'ala karena Allah yang memiliki alam semesta ini semuanya. Kita semua di sini hanya dititipkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian baru selanjutnya Allah Ta'ala ulangi lagi Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, kembali Allah ingatkan kepada kita. Ditekankan lagi oleh Allah, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Makanya kok bisa ada manusia yang berputus asa dengan rahmat Allah? Dia kecewa dengan Allah. Ini menunjukkan tipisnya keimanan yang ada pada jiwanya. Tidak boleh seorang muslim berputus asa dengan rahmat Allah, seberat apapun keadaannya. Dan ingat, kuncinya jamaah rahmati Allah Ta'ala, sewaktu kita sulit, susah, kuncinya apa? Lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Masih banyak lagi orang yang lebih susah dari kita. Mau makan, lihat, ya Allah cuma ada nasi. Ibu, tidak ada lauk, Bu, tidak ada lauk, cuma ada nasi. Kita katakan Alhamdulillah.
Lihat saudara-saudari kita di Palestina, Pak dan Ibu. Jangankan mau makan nasi, mau minum aja susah. Ya Allah, alhamdulillah, rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menjadikan orang itu banyak ingkar dengan nikmat Allah. Karena apa? Karena banyak melihat ke atas, lihat nikmat orang lain. Nah ini jadi apa? Jadi kufur nikmat. Tidak boleh. Kita lihat ternyata banyak loh orang yang bersusah dari kita. Kita pakai motor, lihat, oh ternyata pakai sepeda, alhamdulillah. Yang pakai sepeda, lihat, alhamdulillah saya pakai sepeda. Itu jalan kaki, alhamdulillah. Yang jalan kaki bersyukur, alhamdulillah jalan kaki normal. Ini tidak bisa jalan, gitu kan? Alhamdulillah tidak bisa jalan, ya. Yang itu koma. Alhamdulillah, senantiasa bersyukur dengan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ingat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Dan Allah adalah raja pada hari pembalasan. Di sini Allah mengingatkan kepada kita tentang apa? Tentang adanya yaumul hisab, adanya hari kiamat. Idza mata ibnu Adam qama qiyamatahu. Apabila anak Adam ini meninggal dunia, qama qiyamatahu, maka tegaklah kiamat baginya. Bapak dan Ibu jangan pikir kiamat masih lama, itu kiamat kubro, kiamat sugro, kiamat yang kecil itu kapan mati kita, itu kiamat kita. Dan kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Ya, berapa waktu yang lalu kita lihat ada kecelakaan, subhanallah. Ya, para penghafal Quran di Jogja, ada salah seorangnya dari Sambas, masih muda, ya SMP, SMA, meninggal dunia. Qoma qiyamatahu, tegak padanya hari kiamat sudah. Kenapa sudah tegak hari kiamat? Udah tidak bisa beramal lagi sedikit, tidak bisa. Tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa zakat, tidak bisa birrul walidain, tidak bisa membantu orang lagi, tidak bisa membaca Al-Quran. Qoma qiyamatahu, tegak padanya hari kiamat waktu itu. Kapan meninggal dunia? Dan kita tidak tahu kapan kita meninggal dunia. Allah ingatkan dalam surah Al-Fatihah, Allah itu Malik Yaumiddin, raja pada hari pembalasan. Dan kita sebagai orang yang beriman yakin, seyakin-yakinnya, baik itu dalil akli atau dalil nakli, akal manusia menerima tidak ada orang hidup selamanya, semuanya mati. Sekaya apapun dia mati, meninggal dunia. Setinggi apapun jabatannya, meninggal dunia. Dan ini ingat, kematian pasti akan datang dan kita pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pasti, hisab itu pasti akan ada. Ya. Allah Ta'ala katakan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang membuat amal kebaikan sebesar zarrah, dia akan dapati dan dia akan dapat balasannya. Yang dia membuat amal keburukan sebesar zarrah, dia akan dapati amal tersebut dan dia akan mendapatkan balasannya. Ingat akan adanya kematian. Kalau kita ingat kematian Bapak dan Ibu rahmat Allah Taala, lembut hati ini. Takut dengan Allah Taala, hilang obsesi-obsesi dunia, hilang kesombongan, hilang segala macam niat untuk bermaksiat kepada Allah Taala. Dan Allah Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Allah kami beribadah. Iyyaka na'budu. Dan agar kita nanti pada waktu dihisab, pada waktu menghadap Allah Taala, hisab kita mudah. Sewaktu kita berada di akhirat semuanya mudah. Lancar jalannya masuk ke dalam surga Allah. Syaratnya apa? Iyyaka na'budu. Apa itu iyyaka na'budu? Hanya kepada Allah kita beribadah. Tidak boleh pada selain Allah Taala. Sedikit pun tidak boleh
diserahkan ibadah ini kepada selain Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kalian diperintahkan, kata Allah Ta'ala, melainkan liya'budullah mukhlishina lahuddin, untuk beribadah kepada Allah dengan apa? Ikhlas. Ikhlas itu artinya apa, Ibu? Murni, tidak ada tercampur dengan sesuatu apapun juga. Salat kita ikhlas untuk Allah, baca Quran ikhlas untuk Allah, birrul walidain, kita berbakti kepada kedua orang tua ikhlas untuk Allah, kita senyum dengan tetangga kita, berbuat baik dengan tetangga kita, bukan untuk dia berbuat baik juga kepada kita lah. Kita lakukan untuk apa? Untuk Allah, karena Allah yang perintahkan berbuat baik kepada tetangga. Sewaktu kita berbakti seorang istri kepada suaminya, bukan mengharapkan agar suaminya itu berbuat baik juga kepadanya, tidak. Kan, tapi mengharapkan apa? Pahala dari Allah Ta'ala. Allah yang akan membalasnya. Artinya walaupun tadi suaminya berbuat buruk kepadanya, berakhlak yang jelek kepadanya, dia tetap berlaku baik. Kenapa? Karena yang diharapkan bukan balasan dari suaminya, tetapi balasan dari Allah. Makanya Allah Ta'ala katakan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian ini liwajhillah, untuk mencari wajah Allah, untuk mendapat pahala dari Allah Ta'ala. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Tidak mengharapkan dari kalian balasan, tidak perlu kalian balas. Wala syukuro, tidak perlu ucapkan terima kasih, tidak perlu. Balasan kami dari Allah Ta'ala. Balasan kami dari Allah Ta'ala. Ini harus kita tanamkan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kita beribadah. Kita berbuat baik. Saudara dengan saudaranya, tetangga dengan tetangga, suami dan istri, istri dan suami, berbuat baik. Niatkan untuk Allah, bukan untuk dibalas. Ini banyak yang salah. Kalau lebaran, kalau orang itu tidak datang ke rumah haji, dia tidak mau datang. Kalau orang itu tidak silaturahmi ke rumahnya, dia tidak mau pergi. Kenapa? Karena tidak datangi. Ini balas, untuk mengharapkan balasan. Kan bukan seperti itu konsepnya. Konsepnya sewaktu kita datang ke rumah tetangga kita datang ke rumah saudara kita, ke rumah kerabat kita, bukan agar dia balas datang ke rumah kita, bukan. Tapi untuk apa? Untuk dapat pahala dari Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kita ibadah. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya solatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, untuk Allah. Iyyaka na'budu. Ingat Pak waktu sholat, ingat Ibu waktu sholat. Iyyaka na'budu. Kemudian selanjutnya adalah iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Manusia adalah hamba yang lemah. Tadi sudah kita bahas kelemahan manusia. La haula wala quwwata illa billah. Manusia tidak memiliki daya upaya kecuali dari Allah Ta'ala. Kalau Allah tidak beri kemudahan, tidak bisa apa-apa. Makanya pada waktu perang Tabuk, Nabi SAW bersabda, laulallah mahtadaina wala sallaina wala sumna. Demi Allah, kalau bukan karena Allah, niscaya saya tidak akan mendapatkan hidayah, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak karena Allah, niscaya saya tidak akan bisa sholat. Kalau tidak karena Allah, niscaya saya tidak akan pernah bisa berpuasa. Semuanya karena kemudahan dari Allah. Kita bisa sholat, Bapak dan Ibu. Jangan kira sholat itu mudah, betapa banyak manusia tidak sholat. Ini kemudahan dari Allah. Kita bisa membaca Al-Quranul Karim. Allah berikan kemudahan membaca Al-Quran. Ini hidayah dari Allah. Kita bisa berbuat baik dengan saudara kita. Kita bisa tersenyum dengan tetangga kita. Kita bisa berbakti seorang istri kepada suaminya, suami berbuat baik kepada istrinya. Ini adalah karunia dari Allah. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Maka banyak-banyak minta tolong dengan Allah.
Minta tolong dengan Allah. Ya Allah, berikan kemudahan bagi hamba untuk dapat sholat ya Allah. Berikan kemudahan bagi hamba untuk dapat bangun malam sholat tahajud. Ya Allah, berikan kemudahan bagi hamba untuk dapat berbakti dengan kedua orang tua hamba ya Allah. Ya Allah, berikan kemudahan bagi hambamu ini ya Allah untuk dapat berbakti kepada suaminya. Ya Allah, berikan kemudahan bagi hamba ini ya Allah untuk dapat berbuat ihsan, berbuat baik dengan istrinya. Minta kepada Allah. Karena apa? La haula wa la quwwata illa billah. Kita tidak akan sanggup tanpa pertolongan dari Allah. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala katakan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hamba hidayah kepada siratal mustaqim. Minta hidayah kepada Allah, minta tolong, minta hidayah kepada siratal mustaqim, kepada agama Islam. Minta hidayah kepada Allah untuk dapat memahami agama Islam, untuk dapat menjalankan syariat Islam, untuk mendapat menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada dalam agama Islam, menjauhkan diri kita dari segala larangan-larangan yang terdapat dalam agama Islam ini. Jamaah rahmati Allah wa ta'ala, betapa banyak perintah Allah yang masih belum bisa kita kerjakan. Maka kita butuh hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan hamba jalan yang lurus ya Allah. Masih banyak perintahmu yang tidak bisa hamba kerjakan ya Allah. Ya Allah, tunjukkan hamba jalan yang lurus. Masih banyak larangan Engkau yang tidak bisa hamba tinggalkan. Padahal kita sudah tahu ini halal, ini haram. Ini ketaatan, ini maksiat, kita sudah tahu. Sudah disampaikan oleh para mubaligh, oleh para ustaz. Sudah disampaikan sampai hujah itu pada kita. Namun kita masih tidak sanggup meninggalkannya, kita masih turuti hawa nafsu kita. Ihdinas siratal mustaqim. Minta kepada Allah hidayah. Ya Allah, berikan kepada hamba hidayah kepada siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan yang Engkau telah berikan nikmat kepada orang-orang yang mengikuti jalan tersebut ya Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, seperti orang-orang Yahudi yang Allah murkai. Dan orang Yahudi ini Bapak dan Ibu, kenapa Allah murka kepadanya? Karena mereka adalah orang yang berilmu. Dia mengetahui, tapi dia tidak mau mengamalkan ilmu yang telah dia miliki. Ini Yahudi. Dia bukan tidak tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah, mereka tahu, tapi mereka tidak mau patuh dengan Nabi Muhammad. Bahkan dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, mereka ingkar, mereka tidak mau patuh. Bahkan Nabi ingin mereka bunuh, bukan cuma tidak mau patuh saja, sampai Nabi mereka ingin celakai, ingin mereka bunuh. Mereka klaim mereka bunuh Nabi Isa. Orang-orang Yahudi. Maghdubi alaihim. Allah murka kepada mereka. Apa sebab murkanya Allah kepada mereka? Karena mereka tidak mau mengikuti Rasul yang Allah utus. Ini orang Yahudi. Makanya Bapak dan Ibu, jika kita dapati di sana ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita lakukan? Kita kerjakan, kita katakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Itu orang Muslim, orang Islam. Karena Allah tabaraka wa ta'ala katakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintahkan Rasul kerjakan, yang dilarang oleh Rasul tinggalkan. Kalau kita tahu perintah Rasul, tapi kita tidak mau kerjakan, udah tahu nih, udah jelas hadisnya, kita tidak mau kerjakan, kita tahu ini larangan Rasul, kita tidak mau tinggalkan, maka ini adalah sifat dan karakternya orang Yahudi yang Allah murka kepadanya, yang kita tiap hari berdoa ghairil maghdubi alaihim, jalan orang-orang yang Engkau murkai. Ingat ya, sewaktu kita katakan ini, kita ingat, oh, artinya ini kita harus
ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waladhdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang sesat ini? Yaitu adalah orang-orang Nasrani. Kalau orang-orang Yahudi tadi, mereka tidak mengikuti Rasul, kesalahannya. Adapun orang-orang Nasrani, mereka tidak mau mengesahkan Allah Taala. Mereka katakan Tuhan itu ada 3. Kemudian mereka mengatakan yang tidak-tidak tentang Allah Taala. Bodoh orang-orang Nasrani ini. Dia berlebihan dalam mencintai Rasulullah. Makanya Nabi SAW katakan apa? La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam fa inna ma'ana abduhu wa rasuluh faqul Abdullah wa rasuluh. La tutruni, jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku, kata Nabi Muhammad SAW, sebagaimana orang-orang Nasrani itu telah berlebih-lebihan kepada Nabi Isa bin Maryam. Orang-orang Nasrani itu berlebihan kepada Nabi Isa. Mereka minta kepada Nabi Isa. Mereka katakan Nabi Isa bisa memberikan maslahat mudarat. Hingga akhirnya mereka jadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Jangan kalian berlebih-lebihan. Nabi ingatkan, Nabi Muhammad SAW ingatkan kepada kita umat Islam, jangan sampai seperti orang Nasrani, gulu pada Nabi mereka berlebih-lebihan. Dan tambah banyak jamaah rahmati Allah, manusia pada hari ini berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW. Pergi mereka ke kota Madinah, ke Masjid Nabi Muhammad SAW. Di Masjid Nabawi, datang ke kuburan Nabi, apa yang mereka lakukan? Berdoa, minta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini syirik akbar. Tidak boleh, karena doa hanya ditujukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, kalau kita berdoa minta kepada Allah. Makanya Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentangku, katakan aku itu dekat dengan engkau, kata Allah. Dekat, minta kepada Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, dan aku akan menjawab doa hamba-hambaku jika mereka minta kepadaku, kata Allah. Minta kepada Allah. Masalahnya kita minta tidak kepada Allah. Jamaah mati Allah, para sahabat ridwanullah alim jami'an, sampai hal-hal yang sepele minta sama Allah. Minta sama Allah. Contoh misalnya seperti apa? Kita cari sendal kita di mana ya? Doa, ya Allah, beri hamba kemudahan ya Allah. Cari sendal, di mana sendal hamba ya Allah? Minta sama Allah. Belum makan ya Allah, lapar ya Allah. Minta makan ya Allah. Minta sama Allah. Gampang, Allah tinggal gerakkan hambanya, gitu kan? Fa inni qarib, aku dekat, kata Allah. Tidak perlu kita teriak-teriak minta sama Allah. Allah Samiul Basir. Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Kita minta di bumi Allah dari langit ke-7 mendengar doa kita, dan Allah akan ijabah doa kita selama tidak ada penghalang dari doa-doa tersebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, minta kepada Allah. Ini jamaah Allah Taala kandungan ringkas dari surah Al-Fatihah yang kita baca minimal 17 kali dalam sholat-sholat kita. Jadi kita hayati waktu sholat. Oh, ini maknanya. Jangan kita sholat kayak orang ngigau, tiba-tiba baru sadar udah waktu mau salam. Assalamualaikum ya, baru sadar. Tanya sholat jamaah di masjid tadi, rakaat pertama imamnya baca apa? Enggak tahu. Rakaat kedua apa? Enggak tahu. Kayak orang ngigau sholat, enggak sadar. Kalau seperti ini, pantaslah jika sholatnya tidak memberikan dampak.
Karena sholat itu hakikat dari sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dapat meninggalkan, menjadikan orang menjauhi maksiat kepada Allah. Tapi kalau udah sholat, maksiatnya lancar, gibahnya jalan terus, ngomongkan orang jalan terus, mata tidak bisa dijaga. Padahal sholat, bisa jadi sholatnya yang tidak benar. Nabi SAW waktu sholat, Bapak dan Ibu, Rasulullah capek nih. Datang waktu sholat, Rasulullah katakan, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Rasulullah letih, lelah, capek, minta istirahat dengan apa? Dengan sholat. Artinya sholatnya nikmat, karena Rasulullah faham, tahu. Harusnya habis sholat, letih, lelah, hilang. Gitu. Nah ini Bapak dan Ibu rahmati Allah Ta'ala, hendaklah kita ya senantiasa menghayati kandungan yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ini, karena surah ini surah yang kita baca setiap harinya. Dan Anda ingatkan kepada diri Anda dan kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk jangan lupa untuk sholat. Kalau sholat aja tidak, bagaimana baca surah Al-Fatihah? Ya, sholat harus kita jaga minimal 5 kali dalam sehari. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ini kita jaga karena ini adalah tiang agama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini saya yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.